Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya. Pembelajarannya masih secara daring. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu mengenai peluang variabel acak diskrit. Pembelajaran ini yaitu pada kelas 12 MIPA pada matematika peminatan. Berikutnya ya, ini sebenarnya sebelumnya sudah kita bahas, yaitu mengenai variabel acak. Ya, sudah dijelaskan bagaimana pengertian dari variabel dan bagaimana itu pengertian dari variabel acak. Kita lanjutkan, langsung kita lanjutkan. Dan pembelajaran ini sangat erat sekali hubungannya dengan pembelajaran peluang. Pembelajaran peluang yaitu diajarkan pada matematika wajib atau matematika umum. Ini kalau untuk matematika peminatannya yaitu lebih agak mendalam lah ya. Yang B yaitu mengenai peluang variabel acak diskrit. Kalau yang A-nya kemarin variabel acak, kalau ini peluang variabel acak diskrit. Yang nomor 1, distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan fx sama dengan px sama dengan x. Ya, ini nanti tergantung dengan peluangnya. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Jadi bisa nanti kita buat dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Nanti kita coba ketiganya. Distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi probabilitas. Ya. Lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Ini nomor 1, Doni melakukan, ini contoh ya. Doni melakukan pelemparan sebuah dadu. Ya, kalau dadu itu tentunya mempunyai 6 sisi ya. 6 sisi, sisinya ada tulisan 1, 2, yang adanya matanya 1, 2, matanya 3, matanya 4, sampai matanya adalah 6. Seperti kalau tidak tahu dadu, seperti mungkin dalam waktu dulu pernah bermain ular tangga ya. Itu kan ada matanya 1, 2, 3, sampai 6. Seperti itulah dadu ya. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk ya. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel, berikutnya dalam bentuk grafik, berikutnya dalam bentuk fungsi. Berarti ada 3 ini minta ya. Coba kita lihat penjelasannya. Ini penyelesaiannya. Ini kita misalkan X-nya sama dengan mata dadu yang muncul hingga dapat dinyatakan. Ini X sama dengan, kan bisa saja kemungkinan yang terjadi itu adalah kalau kita melempar dadu, misal saja aslinya bisa saja kemungkinannya 1, bisa saja kemungkinannya 2, dan bisa saja kemungkinan 3, 4, 5, dan 6. Kan bisa saja kemungkinannya. Maka peluang diperoleh hasil mata dadu 1 yaitu berarti F1 sama dengan P sama dengan X sama dengan 1. Maka ini tentunya peluangnya adalah 1/6 kalau matanya 1. Ya, nanti 1 ini adalah yang bermata 1 dan 6 ini seluruhnya karena ada 6 kesempatan, makanya 1/6. Ini kejadian angka satunya, ini seluruh kejadiannya adalah 6. Berikutnya peluang diperoleh hasil mata dadu 2 juga seperti itu. F2 sama dengan PX sama dengan 2 sama dengan 1/6. Peluangnya juga 1/6 untuk bermata 2. Untuk peluang diperoleh hasil mata dadu 3 juga seperti itu. F3 sama dengan PX sama dengan 3. Itu peluangnya juga 1/6. Berikutnya peluang diperoleh hasil mata dadu 4 juga seperti itu. Hasilnya juga 1/6. Untuk mata dadu 5 juga sama seluruhnya 1/6. Lalu untuk mata 6 juga 1/6. Kalau kita bentuk dalam bentuk tabel, yang A-nya dalam bentuk tabel, distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ini X-nya ini adalah mata dadunya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6 ya. Ini Fx ini adalah peluang diperoleh hasil mata dadunya. Kalau 1, 1/6, 2-nya juga seperti itu, 1/6, 3-nya juga 1/6, sampai 6-nya 1/6. Jadi kalau kita bentuk dalam bentuk tabel, maka bentuknya seperti ini ya. 1/6 ya, kesempatannya
peluangnya adalah 1/6 seluruhnya. Kalau dalam bentuk grafik, ya distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk grafik sebagai berikut ya. Ini kesempatannya, ini mata dadunya, misalnya 1, 2, 3, 6, ini peluangnya adalah 1/6 seluruhnya, berarti sama, mempunyai peluang yang sama. Yang C, kalau dalam bentuk fungsi, distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Ini juga misalnya fx sama dengan 1/6 untuk x sama tidak boleh sama dengan 1 ya. Berikutnya juga seperti itu ya, berarti ada 6 sama saja karena peluang kesempatannya juga sama. Atau fx sama dengan ini, fx sama dengan untuk yang lainnya, lalu fx sama dengan 1/6 untuk x sama dengan 1 sampai 6. Ya, coba kita lihat yang nomor 2, yaitu distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan fx sama dengan px kecil sama. Ya, jadi ingat ini yang lebih kecil atau sama. Ya, ini kecil atau sama. Nilai fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Kalau kumulatif berarti sebelumnya ya. Misalkan X sama dengan merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang fx, maka nilai fc dinyatakan dengan seperti ini. Fc sama dengan px kecil dari c. Ya, tergantung nanti yang diminta berapa c-nya. Sama dengan ini, kalau c-nya ini diawali dari 0, ini tergantung dari peluangnya. Kalau dari 1 nanti ya. Ini 0, f1 tambah f2 sampai fc-nya berapa. Nah, coba contoh soalnya. Doni melakukan pelemparan sebuah dadu variabel x, menyatakan mata dadu yang muncul tentukan nilai. Ya, ini nilai untuk f1, ini f3, ini untuk f5. Ruang sampelnya adalah ya 1, 2, karena 6 mata dadunya berarti 6. X-nya adalah mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 1, 2, 3 sampai 6. Yang A-nya adalah f1. Kalau f1 berarti sama dengan p x kecil dari 1, karena 1 ini angka yang terendahnya, berarti cukup f1 sama dengan 1/6 ya, karena peluangnya adalah 1/6. Berikutnya f3 sama dengan p x kecil dari 3. Kecil dari 3 sama dengan f ini berarti f1, kalau 3 berarti f1, f2 dengan f3. Ini juga peluangnya 1/6, juga ketiganya 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Berarti ini penyebutnya sudah sama, ini 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3/6, maka hasilnya adalah 1/2. Berikutnya adalah f5. F5 berarti p x kecil dari 5. Kalau kecil dari 5 berarti 1, 2, 3 sampai 4. Berarti f1 tambah f2 tambah f3 tambah f4 sampai f5 sama dengan berarti 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama semuanya berarti 1/6. Kalau ditambahkan hasilnya adalah 5/6, maka hasilnya adalah 5/6. Mungkin sekian dari saya penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan bisa paham. Jika ada yang masih ragu, silakan ditanyakan dan diisi pada kolom komentarnya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.